Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Di zaman modern ini, kita telah merasakan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Tapi tahukah kita bahwa perkembangan itu tidak lepas dari jasa dan hasil pemikiran ilmuwan muslim yang telah ikut meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan modern? Nah, salah satunya tokoh yang akan kita kisahkan berikut ini. Siapakah beliau dan bagaimana kisahnya? Yuk kita simak kisahnya. Bismillah. Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban manusia melalui perannya dalam mengembangkan ilmu matematika dan meletakkannya sebagai dasar-dasar ilmu aljabar. Peranan ini turut mendorong kebangkitan ilmu matematika yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Saking pentingnya diibaratkan laksana roh pada jasad. Nama beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau juga dikenal dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Pada masanya, beliau bergelar Ustadz. Al-Khawarizmi dilahirkan pada tahun 164 Hijriah di daerah Khawarizmi di Asia Tengah. Beliau adalah seorang pakar fikih mazhab Hanafi dengan kesibukan menulis dan mengeluarkan fatwa-fatwa fikih mazhab. Al-Khawarizmi pernah ditunjuk oleh khalifah untuk menjabat sebagai hakim, namun ditolaknya. Akhirnya, Khalifah Al-Ma'mun mengangkatnya sebagai pengelola perpustakaan. Di samping itu, di usia muda, beliau juga bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, menjadi direktur Bait Al-Hikmah di Baghdad. Al-Khawarizmi bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi, sehingga beliau juga dikenal sebagai salah seorang astronom terkemuka di Baghdad. Dalam dunia pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi memiliki beberapa hasil penelitian ilmiah dan kitab-kitab yang disusunnya di beberapa bidang tersebut. Beliau juga menulis beberapa kitab ensiklopedi ilmu pengetahuan. Atas reputasinya tersebut, Al-Khawarizmi mendapatkan kepercayaan dari dua masa khalifah di masa dinasti Abbasiyah, yakni Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Wasik. Kedua khalifah tersebut menyerahkan tugas-tugas penting kepada Al-Khawarizmi dan menugaskannya untuk mengadakan penelitian ilmiah dan tugas-tugas khusus. Tahun 780 hingga 850 Masehi adalah masa kegemilangan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan orang pertama yang menemukan ilmu aljabar dan memisahkannya dari ilmu matematika. Hal ini ditandai dengan hadirnya kitab yang terkenal dalam ilmu matematika, yakni Al-Jabar wa Al-Muwabah, atas rekomendasi Khalifah Al-Ma'mun sebagai panduan bagi masyarakat, sehingga memudahkan dalam perhitungan harta waris, jarak tempuh, dan lain-lain. Dengannya, Al-Khawarizmi mampu memberikan jawaban atas permasalahan harta waris yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum masa ini, belum dikenal istilah Al-Jabar. Kitab ini di kemudian hari diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Inggris. Karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano dan Robert of Chester ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12. Dan hal ini memacu kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Karya tulisnya di Eropa dipakai sebagai sebuah buku pedoman di sekolah unggulan hingga abad ke-16. Salah satu hasil penelitian dan kesimpulan Al-Khawarizmi dalam masalah segitiga siku-siku kemudian menjadi teori algoritma dan menjadi warisannya yang sangat berharga yang digunakan sampai sekarang. Teori ini kemudian banyak dipakai dalam berbagai penyelesaian dan pemecahan masalah dalam engineering.
Al-Khwarizmi telah menciptakan dan mengenalkan konsep sekans dan tangen dalam penyelesaian persamaan trigonometri dan astronomi. Beliau juga mengenalkan teori segitiga sama kaki dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Dalam bidang matematika, Al-Khwarizmi memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Al-Khwarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang kitab tentang angka-angka itu, sebagaimana dia menulis sebuah kitab yang tidak pernah ada sebelumnya dalam ilmu hitung dengan membuat bab-bab di dalamnya. Al-Khwarizmi inilah orang yang pertama kali menemukan angka 0 yang hingga kini dipergunakan. Dengan mengenalkan penyederhanaan angka ini dan penambahan angka 0, menjadikan perhitungan serumit apapun bisa diselesaikan menjadi lebih praktis dibanding menggunakan angka-angka Romawi yang tersedia saat itu, meskipun menggunakan komputer sekalipun. Kitab ini merupakan buku matematika pertama yang masuk ke Eropa setelah diterjemahkan oleh penerjemah berkebangsaan Inggris, Adelard of Bath, dan selama berabad-abad lamanya, kitab tersebut menjadi rujukan para ilmuwan, pengusaha, dan insinyur. Orang-orang Eropa menuliskan nama Al-Khwarizmi sebagai penulis kitab itu dengan versi yang berbeda-beda. Di antaranya Guaresmo, algoritm, algoritmi, dan algorismus. Akan tetapi, yang paling terkenal dari nama-nama ini dan dipakai selama berabad-abad adalah algoritmi. Seorang politikus dan pemikir Inggris, Anthony Nothing, mengungkapkan betapa pentingnya kitab-kitab karya Al-Khwarizmi dalam bidang matematika dan aljabar. Dari buku-buku itu, bangsa Eropa belajar sistem angka Arab yang diambil dari kaedah berhitung angka India, dan juga belajar aljabar. Kalau bukan karena sistem angka Arab ini, niscaya mustahil bagi Eropa untuk menelusuri jejak sistem angka Romawi yang sulit itu, ungkapnya. Al-Khwarizmi juga meletakkan dasar-dasar ilmu falak yang termaktub dalam kitabnya Sanad Hindi. Dalam kitab ini, Al-Khwarizmi juga membuat diagram astronomi yang terkenal dalam ilmu astronomi. Beliau juga menulis beberapa kitab penting dalam ilmu astronomi. Di antara kitabnya yang berjudul Al-Amal bi al-Istarlab dan Jadwal an-Nujum wa Harakatuha. Al-Khwarizmi juga tergabung dalam tim ilmuwan dalam proyek pengukuran keliling bumi yang dilakukan pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menggunakan ilmu astronomi. Dari pengukuran tersebut, para ilmuwan muslim berhasil menghitung keliling bumi dengan ketelitian yang melebihi pengukuran yang dilakukan oleh ahli matematika Yunani Alexandria, Eratosthenes. Dalam ilmu geografi, Al-Khwarizmi menulis kitab Suratul Al-Ard yang membenarkan pendapat Ptolemeus dan menulis peta yang lebih detail daripada peta yang ditulis oleh Ptolemeus. Kitab ini menggambarkan secara detail bagian-bagian bumi. Al-Khwarizmi juga menulis kitab berjudul Taqwim Al-Buldan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sumbangsih keilmuan dan pemikiran Al-Khwarizmi berperan besar bagi kemajuan ilmu dan teknologi, dan hal ini pun diakui oleh bangsa Barat sendiri. Seorang ilmuwan Italia, Carlo Nallino, mengakui bahwa buku-buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi dalam ilmu geografi dan astronomi bukan hanya sekedar kutipan dari ilmu geografi bangsa Yunani dan mengulang pendapat mereka dalam hal itu, melainkan dia telah mampu membuat ilmu geografi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Dr. Sigrid Hunke yang berasal dari Jerman mengatakan, Al-Khwarizmi dikenang selamanya dengan tulisannya pada dua buku penting dalam ilmu matematika. Pertama, Al-Jabar dan Al-Muqabalah, dan kedua, buku dalam ilmu hitung yang di dalamnya dijelaskan tentang penggunaan sistem angka-angka, tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan hitungan pecahan.
Al-Khawarizmi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong roda peradaban manusia hingga kita sekarang sampai pada fase peradaban dunia yang maju dan dikenal dengan sebutan peradaban modern. Pada masa Eropa sedang bangkit untuk maju dan mengejar ketertinggalan peradabannya, nama Al-Khawarizmi bagi para ilmuwan seakan-akan lebih ampuh daripada sihir, sehingga mereka membuat puisi yang mengabadikan peringatan lahirnya ilmuwan ini yang telah mengeluarkannya dari kebodohan menuju cahaya ilmu dan kehangatannya. Akan tetapi ketika telah bangkit, bangsa barat benar-benar melupakan Al-Khawarizmi, hingga ada sebagian ilmuwan moderat yang menyadari pentingnya mengembalikan hak-hak Al-Khawarizmi kepadanya. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada ilmuwan dan guru kita ini. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga kisah Al-Khawarizmi menginspirasi kita untuk rajin dan tekun menuntut ilmu, karena itu juga merupakan bagian kewajiban kita dalam beragama. Semoga dengan semangat belajar dan menuntut ilmu, peradaban Islam kembali jaya dan kita menjadi bagian dari peradaban tersebut. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.